Berita TV mengabarkan pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mengapresiasi polisi karena menembak mati pelaku begal di Kota Medan, Sumatera Utara, menuai polemik. Pernyataan Bobi itu dianggap bisa memicu praktik eksekusi dan pengadilan jalanan. Praktik eksekusi dan pengadilan jalanan pernah terjadi di masa Orde Baru, tepatnya pada kurun waktu 1982 hingga 1985. Kala itu dikenal dengan istilah penembak misterius atau Petrus. Petrus berperan mengeksekusi siapapun yang dianggap sebagai pelaku kriminal maupun tindak kejahatan, atau pihak-pihak yang dianggap resisten mengganggu pemerintahan. Masih sering terjadi, misalnya dengan Pak Kapolres menyampaikan tadi tidak di lapangan walaupun harus ditembak mati juga. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini wilayah Kota Medan. Pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mengapresiasi polisi karena menembak mati pelaku begal di Kota Medan, Sumatera Utara menuai polemik. Pernyataan Bobi itu dianggap bisa memicu praktik eksekusi dan pengadilan jalanan. Wakil Direktur LBH Medan Muhammad Ali Nafiah menyebut pernyataan Bobi seolah membenarkan praktik eksekusi dan pengadilan jalanan seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Eksekusi tanpa pengadilan adalah bentuk pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Yang sepakat adalah apabila penindakan itu dilakukan dengan sewenang-wenang, dengan serampangan, apalagi tidak berlandaskan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nah, silakan ditindak tegas pelaku begal, tapi kan sudah ada aturan main yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Praktik eksekusi dan pengadilan jalanan pernah terjadi di masa Orde Baru, tepatnya pada kurun waktu 1982 hingga 1985. Kala itu dikenal dengan istilah penembak misterius atau Petrus. Petrus berperan mengeksekusi siapapun yang dianggap sebagai pelaku kriminal maupun tindak kejahatan atau pihak-pihak yang dianggap resisten mengganggu pemerintah Orde Baru. Merujuk arsip Kompas, praktik eksekusi ini marak terjadi di Yogyakarta pada 1983. Kala itu nyaris setiap hari ditemukan mayat tak dikenal yang tergeletak di jalanan. Mereka dicap sebagai gali, akronim gabungan anak liar yang mengistilahkan orang-orang bertato yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang dicap sebagai penjahat akan dibunuh tanpa pernah diadili karena dianggap meresahkan masyarakat. Umumnya, mayat akan diletakkan di jalanan atau dibuang di hutan dengan kondisi tangan terikat dan atau dibungkus karung. Kala itu, Petrus dianggap efektif menekan angka kejahatan secara signifikan. Namun di sisi lain, kehadiran Petrus menjadi teror bagi masyarakat. Banyak di antara orang yang belum terbukti bersalah masuk dalam daftar buruan Petrus. Akhirnya mereka memilih menyerahkan diri karena takut ditembak mati. Keberhasilan Petrus memberantas pelaku kejahatan dianggap sukses. Oleh karena itu, pemerintah Orba menyebar Petrus ke berbagai wilayah lainnya. Namun 2 tahun berselang, tepatnya 1985, operasi Petrus dihentikan. Ancaman dan tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Orba semakin kencang. Soeharto dianggap telah sewenang-wenang dan melanggar HAM. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, gelombang tuntutan bermunculan. Masyarakat meminta kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Orde Baru selama beroperasinya Petrus pada 1982 hingga 1985 diungkap dan diadili. Namun tuntutan ini baru mendapat respon yang konkret 10 tahun kemudian. Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim ad hoc. Hasilnya Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini dan jumlah korban yang dieksekusi Petrus disebut mencapai 10.000 orang. Selama bertahun-tahun, temuan Komnas HAM itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baru pada tahun 2023 di era pemerintah Presiden Joko Widodo, pemerintah mengakui dan menyesalkan atas terjadinya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kasus pembunuhan misterius 1982 hingga 1985. Keputusan ini diambil setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Istana Negara, Rabu 11 Januari 2023. Bersamaan dengan itu, pemerintah berjanji akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menyediakan penyelesaian secara yudisial. Pemerintah Jokowi yang telah mengakui terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu dan upaya memulihkan hak korban justru berbanding terbalik dengan menantunya Bobi Nasution yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus kejahatan di Kota Medan. Apakah tindak kejahatan akan berhasil dituntaskan Bobi dengan kekerasan? Kita tunggu keputusan Bobi selanjutnya. Masih sering terjadi, misalnya dengan Pak Kapolres menyampaikan tadi tidak di lapangan walaupun harus ditembak mati juga. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini wilayah Kota Medan. Pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mengapresiasi polisi karena menembak mati pelaku begal di Kota Medan, Sumatera Utara menuai polemik.
Pernyataan Bobi itu dianggap bisa memicu praktik eksekusi dan pengadilan jalanan. Wakil Direktur LBH Medan Muhammad Ali Nafiah menyebut pernyataan Bobi seolah membenarkan praktik eksekusi dan pengadilan jalanan seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Eksekusi tanpa pengadilan adalah bentuk pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Yang nggak sepakat adalah apabila ya penindakan itu dilakukan dengan sewenang-wenang, dengan serampangan, apalagi tidak berlandaskan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nah, silakan ditindak tegas pelaku begal, tapi kan sudah ada aturan main yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Praktik eksekusi dan pengadilan jalanan pernah terjadi di masa Orde Baru, tepatnya pada kurun waktu 1982 hingga 1985. Kala itu dikenal dengan istilah penembak misterius atau Petrus. Petrus berperan mengeksekusi siapapun yang dianggap sebagai pelaku kriminal maupun tindak kejahatan atau pihak-pihak yang dianggap resisten mengganggu pemerintah Orde Baru. Merujuk arsip Kompas, praktik eksekusi ini marak terjadi di Yogyakarta pada 1983. Kala itu nyaris setiap hari ditemukan mayat tak dikenal yang tergeletak di jalanan. Mereka dicap sebagai gali, akronim gabungan anak liar yang mengistilahkan orang-orang bertato yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang dicap sebagai penjahat akan dibunuh tanpa pernah diadili karena dianggap meresahkan masyarakat. Umumnya, mayat akan diletakkan di jalanan atau dibuang di hutan dengan kondisi tangan terikat dan atau dibungkus karung. Kala itu, Petrus dianggap efektif menekan angka kejahatan secara signifikan. Namun di sisi lain, kehadiran Petrus menjadi teror bagi masyarakat. Banyak di antara orang yang belum terbukti bersalah masuk dalam daftar buruan Petrus. Akhirnya mereka memilih menyerahkan diri karena takut ditembak mati. Keberhasilan Petrus memberantas pelaku kejahatan dianggap sukses. Oleh karena itu, pemerintah Orba menyebar Petrus ke berbagai wilayah lainnya. Namun 2 tahun berselang, tepatnya 1985, operasi Petrus dihentikan. Kecaman dan tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Orba semakin kencang. Soeharto dianggap telah sewenang-wenang dan melanggar HAM. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, gelombang tuntutan bermunculan. Masyarakat meminta kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Orde Baru selama beroperasinya Petrus pada 1982 hingga 1985 diungkap dan diadili. Namun tuntutan ini baru mendapat respon yang konkret 10 tahun kemudian. Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim ad hoc. Hasilnya Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini dan jumlah korban yang dieksekusi Petrus disebut mencapai 10.000 orang. Selama bertahun-tahun, temuan Komnas HAM itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baru pada tahun 2023 di era pemerintah Presiden Joko Widodo, pemerintah mengakui dan menyesalkan atas terjadinya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kasus pembunuhan misterius 1982 hingga 1985. Keputusan ini diambil setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Istana Negara, Rabu 11 Januari 2023. Bersamaan dengan itu, pemerintah berjanji akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menyediakan penyelesaian secara yudisial. Pemerintah Jokowi yang telah mengakui terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu dan upaya memulihkan hak korban justru berbanding terbalik dengan menantunya Bobi Nasution yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus kejahatan di Kota Medan. Apakah tindak kejahatan akan berhasil dituntaskan Bobi dengan kekerasan? Kita tunggu keputusan Bobi selanjutnya.